Hebat sekali Harry Pras ini. Menyamakan konten-kontennya dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi jangan di siang bolong ya. Kalau saya pribadi setelah nonton video itu tidak ada apa-apanya. Bahkan istilahnya seperti anak sekolah dibully begitu ya. Hal ini bukan cuma terjadi kepada saya, hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam di Taif, Nabi Muhammad berdakwah ke Taif. Sampai di sana, ketika Nabi Muhammad menawarkan Islam kepada 3 tokoh pembesar di situ, apa jawaban mereka? Mereka membuli Nabi Muhammad habis-habisan, mencaci maki dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Aduh, Harry Pras ini ketika diperlakukan seperti itu oleh teman-teman dari Ikatan Alumni Salafiyah Safiyah Asem Bagus Situbondo Sukerjo, ia menganggap bahwa itu biasa. Karena kalau dibandingkan dengan Nabi, ya Nabi seperti itu, kata si Harry Pras. Ketika menyampaikan dakwahnya ke Taif, sampai Nabi dibully, Nabi seperti ini, dicaci maki, bahkan main fisik. Mimpi itu jangan di siang bolong, Anda menyamakan konten Anda yang penuh provokasi, konten Anda yang jauh dari kata-kata ilmiah, yang hanya taklid buta. Bahkan seringkali Anda itu menyampaikan sesuatu yang Anda sendiri tidak paham. Anda menyamakan itu dengan dakwah Nabi. Aduh, kejauhan. Samakan dengan ustadz-ustadz Wahabi, itu pun masih kejauhan. Kalau ustadz-ustadz Wahabi walaupun baca hadis, baca apa, masih baca hadis, baca kitab sekalipun kocar kacir. Kalau Anda, Anda itu bidangnya silat, bicara silat aja lah. Rasulullah itu berdakwah ke orang-orang kafir, mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi Rasulullah ini mengislamkan orang kafir dakwahnya, Anda ini dan ustadz-ustadz salafi yang Anda puja, yang Anda ikuti itu mengkafirkan, mensirikan orang-orang Islam yang tidak sama, tidak sependapat dengan Anda. Anda masih menyamakan konten Anda yang penuh provokasi itu dengan dakwah Rasulullah. Ayo pikir, yang selama ini Anda bid'ahkan, yang selama ini Anda syirikkan, yang selama ini dianggap penyembah kubur semua orang-orang di Indonesia selain kelompok Anda ini, itu ranahnya semuanya adalah ranah fikih, ranah ijtihadiyah, ranah ikhtilaf, ya, ranahnya perbedaan ulama. Dari dulu sudah itu, masih diperuncing oleh orang-orang Wahabi termasuk Anda, Contoh, kunut subuh, ini ranahnya yang dibid'ahkan oleh orang-orang salafi termasuk Anda, itu sudah jauh. Ulama salaf sudah berbeda. Imam Malik dan Imam Syafi'i ini menyatakan kunut subuh mustahab atau sunnah dikerjakan terus-menerus setiap hari. Imam Hanafi dan Imam Ahmad tidak mengatakan tidak sunnah, Tetapi Imam Hanafi dan Imam Ahmad tidak menyatakan Imam Malik, tidak memvonis, tidak mengecap Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagai pelaku bid'ah. Gitu loh, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa pahala bacaan sampai terhadap orang yang meninggal dunia. Ini sudah dulu, Tapi ulama, imam mazhab yang menyatakan pahala bacaan tidak sampai terhadap orang yang meninggal dunia, tidak menyebut Imam Ahmad sebagai orang ahli bid'ah, Baca Quran di kuburan. Imam Syafi'i menyatakan senang untuk dibacai Al-Quran di kuburannya. Walaupun ada imam madhab yang lain yang tidak sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi tidak menganggap Imam Syafi'i sebagai pelaku bid'ah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap bahwa maulid Nabi itu adalah sunnah. Abu Samah, gurunya Imam Nawawi, menganggap maulid Nabi itu adalah paling baiknya bid'ah. Ibnu Hajar Al-Haytami, muridnya
Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori ini muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami adalah murid cucu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini juga menyatakan maulid itu sunnah, Her. Nggak ada ulama-ulama sebelum Wahabi ini yang menyatakan itu bid'ah pelakunya. Aduh, Her. Bahkan kalau Anda rajin, rajin baca kitab, kalau Anda bisa ya, Anda nggak bisa. Anda baca kitab-kitab ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang Wahabi, oleh ustadz-ustadz Salafi katanya itu. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab itu menyatakan tawassul yang dianggap syirik pelakunya oleh Anda, dan ustadz-ustadz Anda itu menyatakan ranahnya ikhtilafiyah, ranahnya khilafiyah, ranahnya perbedaan. Jadi tidak boleh kita menganggap orang yang bertawassul itu kafir. Tawassul terhadap orang yang meninggal dunia, karena ini tidak ada hukum yang pasti, namanya ijtihadiyah, tidak ada dalil atau nas yang pasti. Masalah bid'ah hasanah yang sering orang-orang Wahabi, ustadz Anda itu berbohong, katanya ulama Syafi'iyah yang dianggap bid'ah hasanah oleh ulama Syafi'iyah adalah masalah sarana saja. Andaikan bisa membaca kitab, tidak hanya taklid buta Anda terhadap ceramah ustadz Anda itu, tentunya Anda bisa membedakan bahwa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzmu itu adalah sebuah kebohongan dan kedustaan, Karena sebenarnya apa? Yang dibid'ahkan oleh Anda kalau Anda menggunakan pikirannya itu adalah sesuatu ibadah, ranahnya ibadah. Apa? Contohnya ya, salaman setelah sholat. Ini yang dibid'ahkan oleh Anda. Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan ini adalah termasuk bid'ah yang mubahah. Buka kitabnya sendiri, biar Anda tidak gampang dibohongi dan Anda tidak menjadi orang yang taklid buta, bintuli terhadap ustadz Anda. Dengan bangganya malah Anda menyatakan bahwa konten Anda, video-video Anda itu yang penuh provokasi dan jauh dari ilmiah, itu dikatakan dakwahnya seperti Nabi. Ngaca, kalau punya kaca di rumahnya. Jadi Anda harus berpikir, Nabi itu mengislamkan orang kafir. Tetapi ustadz Anda dan termasuk Anda hanyalah membid'ahkan, mensyirikkan, menganggap orang lain yang tidak sama dengan Anda pelaku bid'ah, pelaku kesyirikan. Orang Islam yang mengerjakan seperti itu, yang berbeda manhaj katanya dengan Anda itu, Anda anggap ahli syirik, Anda anggap sebagai ahli bid'ah. Anda masih mau menyamakan dakwah Anda, bukan dakwah lah, konten provokasi Anda dengan dakwah Rasulullah.